Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ori Fitrwati Hanifah. Di video ini saya akan menarik kesimpulan dari video yang ada di YouTube channel THNKR Thinker mungkin yang berjudul The Speech That Made Obama President. Dalam video itu ada 4 ahli yang mengomentari pidato pada masa kampanyenya Obama, yaitu sekitar tahun 2004. Ahli itu berkomentar dari segi bahasanya yang digunakan dalam pidato Obama. Pidato kampanye Obama ini pada tahun 2004 berlangsung di Democratic National Convention di Boston, MA. Ada ahli pertama yaitu Robert Lehman. Dia yaitu ketua penulis pidato untuk wakil presiden Gore, G-O-R-E. Dia mengatakan Barack Obama pada tahun 2004 itu tidak dikenal oleh siapapun. Dia orang biasa yang masyarakat USA itu tidak mengenalnya. Bahkan katanya, kata orang Amerika bertanya, siapa dia? Saya tidak tahu dia, Obama. Dan ahli kedua yaitu Michael A. Cohen, author Live from the Campaign Trail. Dia berkata bahwa Obama itu mewakili pemuda yang ada di sebuah party, sebuah pesta yang tetapi tidak terkenal gitu. Mungkin ketika di sekolah dia itu nggak terkenal, datang ke party, terus dia memperkenalkan dirinya, dia memperkenalkan siapa dia, dan terus ada cuplikan pidato Obama yang berkata, malam ini kehormatan bagi saya untuk berada di sini, di panggung ini, seperti yang tidak diduga-duga atau tidak dipercaya bahwa saya bisa berada di panggung ini. Ayah saya dulu hidup dan lahir dan tumbuh di pedesaan kecil di Kenya. Terus Michael berkomentar, yang membuatnya sangat hebat si Obama ini karena dia dapat menceritakan ceritanya untuk cerita besar di Amerika. Jadi ceritanya yang dimiliki Obama itu mewakili cerita-cerita para penderita di Amerika, bagaimana orang sengsara di Amerika. Terus Robert berkomentar, dia menceritakan keluarga ibunya dan kakeknya ketika Perang Dunia Kedua, yang membuat orang-orang kulit putih berkata, Obama seperti kita, mungkin dari nasib. Terus ada cuplikan lagi dari pidato Obama. Orang tuaku membagikan tidak hanya cinta yang mustahil, tetapi juga membagikan keyakinan yang memungkinkan di negeri ini. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa cerita-cerita saya adalah bagian dari cerita besar di Amerika juga, atau bahkan cerita di belahan dunia manapun. Ada poin pertama, kenapa pidato Obama itu keren, menakjubkan, yaitu dia finding common ground. Dia mengutarakan pidatonya menemukan sesuatu yang sama yang ada di negeri USA. Jadi cerita dia itu disamakan
dengan nasib-nasib orang yang kurang kurang beruntung di Amerika, agar memikat warga negara Amerika. Dan pada saat itu juga Amerika 2004 itu masih banyak-banyaknya konflik-konflik antar suku, terus kelas sosial, dan Obama sangat cocok jika dia menceritakan pengalamannya dia sendiri, bagaimana dia menjadi orang yang mungkin dia juga bukan orang kulit putih dan sebagainya. Carlton, ada ahli ketiga yaitu Carlton McIlwain, Prof of Communication di NYU, suatu universitas. Kehidupan bernegara tumbuh lebih maju dalam berpidato. Kita sudah memiliki 4 tahun George Bush, dan kita merasa kehidupan bernegara tumbuh lebih maju. Terus Mikhail berkomentar, pidato Obama itu menggunakan anekdot. Anekdot itu dimana sebuah cerita singkat yang menarik, yang menggambarkan kejadian atau orang-orang yang sebenarnya ada. Jadi Obama itu menceritakan hidupnya yang benar-benar ada dan sama seperti di Amerika juga. Terus Obama dalam pidatonya berkata, "Come each other, I'm my brother keeper," yang membuat negara bersatu. Dalam pidato Obama berkata bahwa dia akan membantu anak siapapun yang kesulitan. Tidak hanya anak, siapapun orangnya itu dia akan membantu, meskipun itu bukan anaknya sendiri. Dia berkata bahwa USA itu harus bersatu, tidak memandang latar belakangnya, semua harus bersatu. Terus poin kedua itu Obama teknik yang digunakan oleh Obama saat berpidato. Obama kata ahli keempat, Mario Cuomo, yaitu former governor of New York. Dia mengatakan Obama dilahirkan dengan 2 keahlian, yaitu mind, berpikirnya, dan ability to speak to large group of people. Jadi kemampuannya berpidato di halayak besar. Dan Robert juga berkomentar, ada 3 hal yang Obama lakukan yang membuat pidatonya efektif. Kesatu, dia ingin detail-detailnya konkret, tidak abstrak. Dia suka bercerita, dan dia suka entitas, yaitu pengulangan repetition dalam struktur bahasa yang digunakan saat berpidato. Seperti pada pidato, tidak ada liberal Amerika, konservatif Amerika, hanya ada satu Amerika. Yang pada akhirnya pemilihan kita Amerika, yaitu there's no black America, white America, Latino America, Asian America, there is the USA. Dan Michael berkomentar cara penggunaan tangan yang digunakan ketika Obama berpidato, kayak menunjuk ini, menunjuk itu, menunjuk ini, menunjuk itu.
Jadi itu juga mempengaruhi gaya kita berbicara. Michael juga berkata bahwa pidato Obama itu tidak berlebihan, yaitu cocok untuk digunakan pada saat itu. Dan Charlton berkata bahwa pidato Obama ketika berpidato itu energik. Dia berkata bahwa saya orang baru yang dinamik, yang penuh semangat, penuh gairah untuk membangun negeri ini lebih baik. Terus poin terakhir yaitu an appeal to hope. Robert berkata kedatangannya atau kemunculan Obama ini adalah menjadi pidato terbaik daripada John Kennedy or siapa itulah yang telah terpilih dan tanpa keinginan menjadi presiden. Dia berkata bahwa pidatonya Obama ini keren daripada orang itu. Dan Mario berkomentar, ketulusan bermakna luas atau banyak, karena ketika banyak orang berbicara, dia harus sangat efektif, dia harus menggunakan bahasa-bahasa yang efektif ketika berbicara agar memikat pendengarnya. Dalam politik, dan Obama ini ingin mewujudkan harapan-harapan semua masyarakat di USA, harapan imigran, harapan para pemuda, harapan para pekerja, harapan anak-anak yang kesulitan, bahwa Amerika tempat untuk mereka juga. Jadi pidato-pidato Obama itu penuh semangat, penuh energik, yang ketika dia berpidato itu memikat semua orang. Cerita-cerita yang dia paparkan dalam pidato juga merupakan cerita-cerita real yang bisa dirasakan oleh orang-orang. Itu bisa sangat memikat masyarakat, apalagi ketika suasana suatu negara itu sedang kacau. Dia membutuhkan seorang pemimpin yang bisa membuat negara itu kembali bersatu. Saat itu banyak banget konflik-konflik yang terjadi di Amerika karena suku, dan yang paling terlihat itu konflik antara kulit hitam dan kulit putih. Itu sangat terlihat, dan kehadiran Obama, apalagi dia tidak berkulit putih, itu membuat semakin kemunculan Obama di Amerika ini membangkitkan semangat kulit hitam yang ada di sana. Tidak hanya kulit hitam, tetapi juga membangkitkan orang-orang yang telah menderita di Amerika karena peraturan-peraturan yang mungkin bukan peraturan, mungkin lebih dari faktor latar belakang permasalahan yang udah ada di Amerika sejak awal Amerika itu berada. Mungkin itu karena Obama merupakan presiden pertama yang
menjabat sebagai presiden dan mencalonkan sebagai presiden dengan kulit hitam, mungkin kita bisa katakan, karena presiden-presiden sebelumnya yang ada di Amerika belum pernah ada presiden yang berkulit bukan kulit putih. Jadi ini adalah bentuk salah satu gebrakan atau dorongan untuk orang-orang kulit hitam. Dan juga historis atau sejarah mengatakan bahwa orang asli Amerika adalah orang-orang berkulit hitam, namun kemudian orang-orang kulit putih yang berasal dari Inggris datang ke Amerika dan menjadi penguasa di Amerika. Jadi begitu guys, jika ingin menjadi presiden, jika ingin berpidato di halayak besar dan memikat orang-orang banyak, kamu harus memiliki strategi-strategi yang ciamik, yang bisa membuat orang itu percaya terhadap kamu. Gitu. Mungkin kalian juga bisa meniru cara anekdot dari Obama ini dengan kita harus tahu dulu negara seperti apa atau kelompok besar seperti apa yang akan kita berpidato di depannya. Kita harus memiliki empati terhadap masalah-masalah yang ada di negara tersebut. Jadi jika kita memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh negara tersebut, orang-orang yang dalam negara tersebut, itu akan menjadi nilai plus, nilai lebih untuk kita, karena kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dari 4 ahli yang mengomentari pidato Obama tersebut, mereka memberikan komentar yang positif terhadap pidato Obama. Bagaimana Obama memilih kata-kata, terus bagaimana Obama berpidato yang menceritakan tentang pengalamannya mungkin termasuk kelam juga yang telah dialami, dan ia ingin membawa perubahan di negara tersebut, bahwa tidak ada diskriminasi dari aspek-aspek apapun. Semua orang berhak hidup di negeri ini. Semua orang memiliki harapan di negeri ini. Dan yang katanya Amerika adalah negara liberal, tetapi mungkin selama ini belum terlihat keliberalan itu, bahwa masih banyak diskriminasi, masih banyak orang-orang sesara, orang-orang tidak memiliki suara, freedom yang katanya kebebasan di mana-mana, tetapi masih banyak orang yang tidak bebas. Dan Obama menginginkan itu semua hilang. Jadi semua orang bebas berpendapat, semua orang bebas mengutarakan
Jadi tujuan Obama ingin menjadi presiden adalah ingin menyatukan Amerika menjadi satu. Tidak ada liberal Amerika, konservatif Amerika, yang ada hanyalah satu Amerika. Mungkin itu sekian dari kesimpulan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Terima kasih semuanya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.